Ada sapi. Ada sapi. Aja gue bikin video ada sapi. Bentar, lu mau lihat gak sapi? Gue tahu lu di kota sering ngelihat sapi, tapi kan dalam bentuk kiloan. Ini ada sapi sekandang-kandangnya. Loh, mana? Nah, di situ pokoknya sapi. Mana sih? Kelihatan gak sih lu? Nah, sapi. Itu namanya sapi ya, kawan-kawan. Kalau kehidupan ditinggal dia baru sepi. Ya, apa tuh? Hai, selamat datang di video gue kali ini dan selamat datang kembali di TNM. Selamat datang di sebuah video di mana seperti yang lu lihat, gue ada di kampung. Sapi, diem dulu. Ada orang lagi record sapi. Sapi diem dulu. Wah, ada yang punya ternyata nggak jadi gak enak. Posisi gue udah di kampung dan gue di sini dari tanggal 26 kemarin. Jadi kalau misalkan udah lama nggak ada video, mohon dimaafkan. Dan gue punya PR untuk at least ngebikin satu video lagi sebelum akhirnya Lebaran. Tapi kayaknya video ini akan naik Lebaran, jadi minal aidin wal faizin kawan-kawan. Mohon maaf lahir dan batin kalau semisal kata-kata saya kadang sembarangan. Habis gimana lagi, pemerintah lu pemerintah lu udah di demo kayak apa tahu, tapi kagak ada keluar omongan apa-apa yang ngenakin hati. Anyway, ada beberapa bahasan. Sebenarnya Maret tuh banyak sekali bahasan, tapi kayak nggak semuanya masuk bahasan video dan itu jadi PR buat gua. Jadi mari kita lihat-lihat apa yang terjadi di bulan Maret 2025 yang belum sempat masuk video, dan akan kita mulai dengan yang kocak-kocak. Ya, ada sebuah headline berita yang lagi rame banget di Twitter. Headline-nya itu dinilai berkelakuan baik, 23 koruptor dibebaskan. Gue ulang, dinilai berkelakuan baik, 23 koruptor dibebaskan. Koruptor berkelakuan baik. Nah, koruptor mana yang baik? Kalau baik nggak akan jadi koruptor, gitu. Kita pemahaman kan? Kalau baik dia nggak akan jadi koruptor, iya dong. Nah, kenapa dibebaskan? Aneh banget. Orang marah-marah di Twitter. Tweet ini itu udah di retweet 18.000, 19.000 kali, yang mana itu angka yang cukup gede. Udah dilihat lebih dari 1 juta orang dan menimbulkan berbagai macam kemarahan yang seperti biasa bisa lu tebak. Kita semua kan nggak ada yang suka sama pejabat yang korupsi kan. Bahkan banyak orang yang nggak suka sama pejabat aja. Tapi sebenarnya kalau lu mau cari tahu lebih dalam, itu tuh berita udah lama. Beritanya sendiri datang dari tahun 2022 dan ada penjelasannya. Menurut Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham, Kementerian Hukum dan HAM, pembebasan bersyarat ini merupakan salah satu hak bersyarat yang diberikan kepada seluruh narapidana tanpa terkecuali. Tentunya yang sudah memenuhi persyaratan administratif dan substantif. Persyaratannya apa aja nih? Persyaratannya itu berkelakuan baik, aktif dalam program pembinaan, dan secara waktu telah memenuhi persyaratan sudah melewati 2/3 masa pidana atau minimal 9 bulan. Jadi remisi atau pemotongan atau dibebaskannya ini itu bukan cuma ke kasus korupsi doang, tapi ke semua narapidana, semua orang yang dipenjara. Kebetulan yang dipenjara itu koruptor, gitu. Tapi normalnya ya, orang kalau dipenjara emang harus berkelakuan baik nggak sih? Kayak mereka berkelakuan baik ya karena dipenjara aja. Kalau nggak dalam penjara emang kelakuannya bakal baik? Kan belum tentu. Siapa tahu malah beringas di luar sana. Dan mereka kan masih penjara gara-gara kelakuan mereka di luar sana kagak baik. Iya dong, maksudnya. Ini paham nggak sih kita lagi ngomong, maksudnya kayak, gue sih nggak rela ya kalau ada orang koruptor terus tiba-tiba, oh bebas, kenapa? Baik dia. Lah sih. Dia kan masuk situ karena nggak baik. Maksudnya, lu bebasin karena dia. Tapi udah lah ya. Udah pada keluar juga, dan ini dari 2022, artinya mereka sudah bebas ya kurang lebih 3 tahun. Apakah mereka akan masuk lagi? Nggak tahu. Apakah mereka akan jerah? Nggak tahu. Cuman saran gue ya, kalau misalkan nanti pada akhirnya ketika mereka udah keluar dari penjara terus mereka korupsi lagi, mari kita kasih hukuman yang sekiranya bikin dia nggak akan berani ngelakuin korupsi lagi. Yang sederhana aja, misalkan
oh jangan yang langsung kakinya dipatahin lah atau tangannya dipotong. Ya sederhana aja, kayak hukumannya adalah setiap kali dia keluar rumah, jambangnya bakal ditarik sama orang lewat. Nah, gitu. Indonesia ada 280 juta jiwa. Ya, setiap kali dia keluar rumah, dia akan kayak bulan puasa kan hampir habis ya. Maksudnya ini aja gue bikin video tuh di H-1 Lebaran, jadi kayak nanti malam udah nggak sahur lagi. Bagaimanakah selama sebulan ini kamu menggunakan waktu untuk bersahur ria? Apakah dibanguninnya pakai alarm HP? Apakah lu dibanguninnya pakai speaker masjid? Atau security yang muter-muter komplek? Apapun itu, lu kalah sama Jember bro, gokil Jember. Di Jember, Jawa Timur, mereka membangunkan sahur pakai horeg. Tanggal 10 Maret lalu, ayo lama banget ini, muncul keramaian di internet yang ngasih lihat ada konvoi sound horeg pagi-pagi buta yang sama mereka diniatkan buat ngebangunin sahur. Lu kebayang gak shocknya kayak apa? Kayak gini nih, kayak lagi bikin video tiba-tiba ada, nah kayak gitu shocknya. Jadi orang-orang di Jember ini yang pakai horeg itu keliling sekitar pukul 12 tengah malam sampai jam setengah 2 pagi. Gokil. Dan tebak gimana akhirnya? Diprotes warga. Ya iyalah, pasti warga bakal protes. Gimana sih lu? Di artikelnya, bahkan di artikel yang gue temukan, ada keresahan dari warga setempat. Keresahannya bilang gini, ada satu ibu-ibu nih bilang kayak, ya coba masuk akal enggak gitu. Kesel dia. Ya coba masuk akal enggak, tengah malam setel musik keras-keras. Ini kan bulan Ramadan, harusnya tadarus, istirahat nunggu sahur, tapi malah konvoi horeg, jelas mengganggu warga. Wah. Gue sih paham keresahan ibu-ibu ini ya, meskipun cuma kita baca dari teks dan artikel, ini keresahannya gue paham banget. Lu bayangin tengah malam bro, sampai setengah 2 pagi, pocong aja lo baru shift 1 itu, baru shift 3 baru mulai kerja, maksudnya. Masa ngebangunin sahur jam segini? Sahur siapa tengah malam? Orang juga kalau dibangunin ya dengan cara dar-der-dor horeg begitu, gue yakin sahurnya nggak tenang dia. Gue yakin dia sahur sambil ngegerendeng kayak, oh, apaan sih jam segini horeg nggak jelas banget, gue bakar nih dunia gitu. Makan sambil ngegerendeng, lucu banget. Warga di sekitar tempat tersebut kemudian ngirim laporan ke pihak kepolisian, dan pihak kepolisian kemudian menertibkan sound-sound horeg tersebut untuk kemudian diperingatkan agar tidak melakukan itu lagi karena itu terdengar tolol sekali. Jam 12 malam. Dan setelah diperingatkan sama pihak kepolisian untuk tidak melakukan hal itu lagi, ya mereka bubar gitu. Gue nggak tahu sih sampai sekarang pada akhirnya tetap dilakuin atau enggak. Kalau tetap dilakuin sih waduh banget ya pasti. Capek bro, jadi kita cari tempat yang bisa duduk tenang aja dulu ya. Oke. Terus ini sebenarnya perkara harusnya gue bahas dari awal, tapi kayak gue nggak tahu ngebawanya gimana. Intinya gini, intinya ada 2 warga Madura yang berniat untuk jalan kaki ke Mekah, ya. Intinya itu. Pokoknya perkara beritanya datang dari Februari 2, 2025. Berapa? Februari, Maret, cuma sebulan. Jadi gini ceritanya, mereka kan katanya sih ngikutin temennya gitu, kayaknya ada temennya yang lain sudah berhasil melakukan hal itu, which is jalan kaki ke Mekah. Nggak tahu udah nyampe mana temennya, apakah udah berhasil atau enggak. Cuman di sini ada statementnya nih, tanpa bermodal apapun dan hanya berbekal kartu identitas serta pakaian, pemuda bernama Nana dan Nana berangkat dari alun-alun Tronojoyo Sampang. Niat ibadah yang dilakukan mereka ternyata berawal dari ajakan temannya yang sudah berangkat lebih dulu. Mereka termotivasi bahwa sesuatu tidak harus terpangku pada materi dan mereka ingin membuktikannya. Let's go. Terus kalau gue nggak salah jalan kakinya itu di live-in di TikTok, terus dapat gift apa segala macem. Nah, kabarnya setelah 1 bulan, which is kemarin tanggal 25 Maret, 2 warga Madura yang jalan kaki ke Mekah terpaksa pulang. Okay. Sebenarnya ada alasannya. Alasannya tuh kayak ada pembengkakan pada kakinya
yang memaksanya untuk pulang. Ada kalimat gini, sebenarnya tetap ingin melanjutkan perjalanan, namun resiko kesehatan saya untuk melanjutkan perjalanan. Oke. Fair, gara-gara sakit kan. Cuman ada kalimat lain yang memutuskan gue untuk ngebawa ini ke video. Selain masalah kesehatan, Al-Farizi juga merasa tidak cocok dengan temannya Anas Mahfud dan mendapatkan desakan dari keluarga untuk segera pulang. Nggak gini. Concern utama dari berpergian jauh adalah cari teman yang cocok dulu ya. Dia nggak mungkin datang ke tongkrongan orang kayak jalan kaki ke Mekah yuk, ayo. Terus ada satu orang, ayo gitu. Terus mereka berdua jalan, terus di tengah-tengah mereka ribut. Terus cari yang emang dari awal sampai nyampe itu baik gitu. Gimana sih? Merasa nggak cocok udah mau nyampe. Ini apa alasan dibikin-bikin doang atau gimana? Gue nggak paham. Cuman komen-komennya tuh kayak target 10 juta udah berhasil, waktunya pulang. Alhamdulillah udah penuh tasnya ya Pak. Orang tuh kayak jadi merasa kalau yang mereka lakukan hanya untuk gift live tersebut, untuk kemudian uangnya dibawa pulang, untuk kemudian dibawa lebaran. Dan jadi pertanyaan dong, maksudnya nggak gitu kan niat awalnya gitu. Kita harus yakini, nggak gitu kan. Niat awalnya nggak jangan nyari duit kan gitu. Emang pengen nyampe. Mereka udah nyampe mana ya? Oh enggak, tanggal 25-nya ini berhentinya di Cilegon, Banten. Kami bertekad berangkat ke Mekah dengan jalan kaki. Kami membawa KTP dan KK, sementara untuk mengurus paspor dan visa, kami akan melakukan di perbatasan Singapura. Ya, begitulah ya kondisinya. Oke. Jadi mereka pulang dan ya udah, mungkin akan dilanjutkan lagi, gue nggak tahu, tapi kita ke perkara yang rada serius saja. Di pertengahan Maret lalu ada sebuah berita. Beritanya cukup menggemparkan sebenarnya karena ini membawa nama atlet Indonesia. Jadi ada sebuah berita dengan judul yang sangat membingungkan. Ada atlet taekwondo yang hilang 10 tahun. Hilang 10 tahun. Maksudnya ini 10 tahun kan nggak sebentar bro. Itu lu kredit rumah 5 tahun lagi kelar gitu. Itu lu kredit NMAX dapat 5. Dan keramaian itu dimulai dari artikel yang dibuat sama Radio PR FM Bandung. Orang tua mana yang tak sedih saat anaknya hilang tak ada kabar selama 10 tahun? Namanya adalah Vidya Kamalinda, atlet taekwondo asal Bandung yang hilang sejak 2015 silam. 2015. Dan ini fotonya ketika kayaknya PON ya, 2014. Inti dari thread ini menjelaskan kalau anaknya yang merupakan atlet taekwondo potensial asal Jawa Barat, di mana di tingkat nasional sempat mendapatkan medali emas, hilang. 26 November 2018, Vidya pamit untuk keperluan belanja ke tempat perbelanjaan gak jauh dari rumah mereka, tapi sejak saat itu nggak ada kabar. Nah, ada informasi yang diterima sama warga kalau Vidya sempat ditepuk pundak oleh seseorang dan entah mengapa Vidya seolah tunduk dan masuk ke mobil orang tersebut. Asumsi awalnya adalah dihipnotis dan dibawa kabur orang, which mean diculik. Tapi setelah beberapa waktu, bapaknya, orang tuanya lah, sempat didatangi seseorang yang dia nggak kenal sebelumnya, tapi orang itu bilang kalau anaknya sudah dinikahi seseorang. Orang tuanya pun gak nyerah, minta surat bukti nikah dan dikasih meskipun gak tahu kebenarannya itu asli atau palsu. Tapi setelah pencarian apa segala macam tetap tidak ditemukan dan pada akhirnya orang tuanya memohon bantuan kepada Presiden, Menteri Olahraga, Menteri Pemberdayaan Anak, Gubernur Jawa Barat, dan lain sebagainya untuk membantu mencari anaknya. Makanya perkaranya rame soalnya di sisinya tuh ke banyak orang. Oh ini sempat ada videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hindarto dan istri saya Khotijah meminta bantuan kepada siapa saja yang mengetahui keberadaan anak kami, Vidya Kamalinda, untuk memberitahu keberadaan Vidya yang hilang sejak 10 tahun lalu. Ya intinya gitulah, intinya keluar video ini terus diminta untuk diarahkan ke pemangku jabatan, ke pejabat-pejabat di luar sana. Nah setelah video ini keluar, orang pun mempertanyakan dong kayak,
Setelah 10 tahun, maksudnya ini udah dicari sebegitunya kan, maksudnya setelah 10 tahun gitu. Banyak pertanyaan di kepala lah, banyak pertanyaan di kepala. Kenapa ramenya baru sekarang, kenapa ini, kenapa itu. Sebelum akhirnya Vidyanya sendiri ngeluarin klarifikasi, muncul dan memberikan pengakuan. Nama saya Vidya Kamalinda, perkenalkan, terkait kasus penculikan ya. Saya mau bilang bahwa itu adalah fitnah. Saya keluar dari rumah atas dasar keinginan saya sendiri yang sudah saya tahan sejak lama sekali. Karena saya sudah mendapatkan kekerasan oleh bapak saya sejak saya kecil. Beliau punya ambisi yang begitu besar terhadap saya untuk mencari uang. Saya pergi bawa barang-barang itu atas dasar keinginan saya, karena saat itu usia saya sudah 21 tahun. Saya merasa saya bisa memilih hidup saya sendiri. Kenapa saya berani? Karena saya sudah merasa lelah selama bertahun-tahun. Saya merasa saya punya hak atas hidup saya sendiri. Nama saya Vidya Kamalinda. Pokoknya ada video klarifikasi yang cukup panjang dan berpart-part gitu di IG-nya, tapi IG-nya sekarang udah nggak ada. Intinya ada yang berusaha merecap semuanya. Nih, setelah lihat video klarifikasinya, tetehnya secara sadar kabur dari rumah. Kabur karena bapaknya sering verbal dan physical abuse, apalagi kalau tandingnya kalah. Reward tanding diambil semua sama orang tuanya. Katanya mau dikuliahin tapi 3 tahun sejak lulus SMA nggak dikuliahin. Polda Jabar sudah sangat membantu mediasi, tapi setelah di assessment memang nggak ada kasus penculikan. Tetehnya pernah dipisahin dari anaknya oleh orang tuanya. Jadi bukan yang orang tuanya bikin video, wah anak saya hilang 10 tahun. Enggak. Jadi kayak dia tahu anaknya udah nikah, dia tahu anaknya punya anak, dia sempat memisahkan anaknya dan ibunya si Vidya ini. Tetehnya udah punya suami yang baik dan anak balita. Nama anak tetehnya pernah dipakai buat manggil anjing tetangga oleh bapaknya. Ya Allah. Dan dia pada akhirnya ketahuan kalau dia itu bukan diculik, nggak ada diculik. Terus juga sempat ada isu-isu minta tebusan. Jadi kayaknya awalnya tuh bapaknya sempat ada omongan kalau dia harus nebus anaknya 50 juta gitu. 50 juta, tiba-tiba 50 juta. Maksudnya untuk sebuah konteks di mana anaknya yang atlet, uangnya diambil sama orang tuanya dan dijadiin patokan hidup tanpa dia mau bekerja. Kayak diperes buat jadi duitnya doang gitu, dan makanya kabur. Dan ketika kabur baru dicariin ya, duit habis bang. Banyak yang bilang kalau si Vidya ini nggak salah karena dia kabur buat kenyamanan dirinya, which is true. Orang tuanya dinilai terlalu keras dan kurang komunikasi karena si anak sampai sakit hati sedemikian rupa sampai kabur dari rumah bertahun-tahun. Dan tentu saja banyak yang simpati dengan apa yang terjadi sama Vidya. Video klarifikasinya mungkin akan gue taruh di deskripsi kalau lo pengen lihat. Intinya sedih bro, sedih. Sampai ada kekerasan ketika kalah tanding, ketika lagi latihan gitu-gitu, maksudnya menyebalkan sekali tentu saja. Ntar lu nyari lampu. Gelap mbah. Ada pengajian? Takbir. Hah? Takbir. Oh takbir. Oke, tar lu ini kakung gua apa? Udah dijemput. Mau ngajakin takbiran ya. Halo, Mbah. Iki loh. Dadah. Ah, mantap. Kakung gua udah dijemput, Bro. Takbiran. Malam takbiran kerja, gokil. YouTuber apa ini? Untuk apa effort begini? Oke. Kita ke satu perkara ini deh. Banyak yang nge-tag gue di perkara ini. Terus juga gue lihat-lihat perkaranya cukup menyebalkan. Apalagi konteksnya sampai ngedoxing anak kecil, yang mana itu adalah sebuah kejahatan, tentu saja diatur dalam pasal perundang-undangan tentang undang-undang ITE dan lain sebagainya. Tapi biar gue bawa lu ke perkaranya dulu. Kita pelan-pelan aja. Jadi ada seorang selebgram namanya
Michelle Halim. Followersnya 724.000, gokil, keren. Kalau lu nggak kenal, dia itu suka bikin skit sama siapa dah? Bobby. Leave my son. You're not good enough. Dad, what do you mean? There's no value on love. Her dad is not a dragon. Dad, there's no value you can put on love. We're in love. There's nothing that can separate us. Ini padahal dulu lucu ngeliatnya gue ya, tapi sekarang kayak Bedroom mansion and Menteng. ya, itulah pokoknya dia yang inilah. Michelle Halim ini. I told you, son. Dia sempat ada problem gitu sama orang, dan problemnya itu sangat aneh. Gue juga sampai bingung. Gini, semua itu bermula dari omongan-omongan di TikTok yang ngomongin perkara selain donatur dilarang ngatur. Nih, kalau dijelaskan tuh akan panjang sekali, tapi intinya di TikTok tuh lagi ada bahasan-bahasan kayak gini waktu itu. Dan sebenarnya itu udah lama, ini perkara Februari. Aku nak lali celuk. Ya tak ya ini rumah adus. Ya ada di siap. Ya ini rumah adus. Balik lagi, perkaranya tuh dari Februari sebenarnya. Videonya yang ini. Dengan statement selain donatur dilarang ngatur. Karena biasanya yang diatur sama donatur antara pengemis ataupun pelacur. Pantes nggak dikasih harta berlebihan, miskin aja maksiat. BPJS, budget pas-pasan, jiwa sok ngatur. Cheers. Gua setuju dengan statement selain donatur. Terus dia ngelanjutin lagi dengan ini. Biasanya cowok yang sinis dengan statement selain donatur dilarang ngatur, yang nganggur atau kurang tercium bau kurang mampu dari jarak 100 km. Ubur-uburkan lele, tidak mampu le. Tapi serius, biasanya. Ya gitulah. Intinya ada. Ya lo kenapa sih gue harus ngebahas ini? Gue juga gak tahu, ini perdebatan yang aneh sekali. Tapi oke lah, dia tuh di akun IG-nya dia kan ada adu argumen gitu sama yang namanya Excel dari Joes Bros gak sih kalau nggak salah. Dan ketika perdebatan ini dimulai, sebenarnya ya masih imbang aja kiri dan kanan gitu. Maksudnya kayak lu punya perspektif lu tentang selain donatur dilarang ngatur. Excel juga punya, yang mana ya let's agree to disagree atau debatlah dengan sehat apa segala macam. Maksudnya pada akhirnya kan ada yang setuju dan gak setuju, masing-masing punya support orang-orang yang ngedukung mereka sendiri gitu. Dan gak masalah dengan itu, maksudnya berdebat di internet menyenangkan kan untuk banyak orang. Oh, menyenangkan sekali. Cuman mereka nggak mau berhenti di debat-debat internet doang. Urutannya tuh ini berdasarkan thread yang dibikin di Twitter kan ada yang naikin threadnya di Twitter. Setelah video ini di counter sama Excel. 100 km. Itu cewek siapa gue? Tolong donaturnya kandangin dia dulu dong. Statement-statement kayak begitu yang akhirnya membuat banyak orang berpikir kalau perempuan itu bodoh. Padahal perempuan yang bodoh itu cuma dia. Gue juga heran kenapa pas ngomong matanya ngeliat ke dirinya sendiri bukan ngeliat ke kamera. Ini ngeliat ke kamera, ini ngeliat ke dirinya sendiri. I don't know why she looking at herself. Oke, serius ya. Yang dia lakuin itu namanya teknik manipulasi, false dilemma, dan guilt tripping. Dimana dia membuat audiensnya merasa buruk jika tidak setuju. Sehingga mereka mungkin menerima statementnya tanpa berpikir kritis. Terus ini Egonya tersakitin ya karena kurang uang. Nah, itu adalah contoh argumen yang gak ada isinya atau jelek. Michelle, sini gue ajarin gimana cara berargumen dengan baik. Fokus ke objektifnya. Selain donatur, dilarang ngatur. Kalau hak mengatur hanya diberikan berdasarkan kontribusi finansial, maka aspek emosional, komunikasi, kerjasama yang merupakan pilar sebuah hubungan, menurut gue berpotensi diabaikan nantinya. Studi dari social psychologist Elaine Hatfield, Equity, Theory, and Research. Dikatakan hubungan yang terlalu transaksional cenderung rapuh karena mengesampingkan pilar emosional
transaksional dan komunikasi yang sama pentingnya. Nah, berarti hati-hati buat teman-teman yang punya mindset kalau hubungan itu transaksional. Nanti kalau hubungannya rapuh, jangan salahin pasangannya. Ya itu perdebatannya seru karena gue yakin gini. Mungkin yang kiri, which is Michelle Halimnya itu berusaha buat bilang kayak, kalau lu nggak ngasih penghidupan ke gue, ya lu nggak usah ngatur-ngatur hidup gue gimana dong. Lu nggak berhak buat nyuruh gue punya anak, lu nggak berhak nyuruh gue buat punya rumah. Kalau misalkan kayak, kapan nih punya anak? Ya lu mau nafkain nggak gitu-gitu. Jadi kayak, jangan dengerin orang yang nggak ngasih duit. Tapi di sisi lain, ini berusaha menjelaskan kalau apa-apanya diukur dari materi, dari uang, dari bagaimana lu ditreat dengan uang, kan nanti akan transaksional, terus akan merendahkan harkat dan martabatnya wanita, karena seolah-olah kayak bisa dibeli dengan uang dan segala macamnya. Perdebatan ini masih seru kiri dan kanan. Ada yang setuju, ada yang enggak. Oke, dan gue fan aja gitu, seru ngeliatin orang beradu argumen kiri dan kanannya. Cuma gini, perkaranya tuh jadi melebar kemana-mana sampai ada di titik dimana dia mungkin berusaha mengcounter orang-orang yang gak suka dengan opini tersebut. Dan beberapanya tuh salah banget malah. Kayak contohnya ini, kita mulai dengan ini. Orang mau diajak diskusi kok malah bilang nge-hate. Gue ada juga yang nge-hate di sini, ho jawabannya dia. Tapi ngedoxing orang, maksudnya fotonya ditaruh di Instagram Story untuk mencari pendukung dari followersnya untuk merusak karir orang lain. Oh, ditanya kan, itu di tag biar apa dah? Mau ngancurin karirnya ya kak? Iya. Keren banget orang punya power. Set. Langsung begitu mainannya. Dan dia effort loh untuk kayak dimension, dibikin story. Niat banget mau ngancurin karir orang. Dan yang paling parahnya adalah di sini. Ada satu ibu-ibu yang datang dan harmless gitu ngomong kayak, kak kok malah ngebahas fisik ya? Kayak nggak relate gitu sama apa yang dibahas. Apa hanya segini batas berpikirnya ya kak? Orang kalau misalkan dikasih tahu kayak gitu, ya balaslah dengan kalimat counter yang baik. Tapi mungkin karena ibu kara-kara ini masih ingin mempertanyakan, ditanya lagi, kak mau tanya, kenapa akhir-akhir ini cukup banyak cewek bangga punya uang tapi nggak punya otak ya? Nah di sini sebenarnya sempat menjadi perdebatan kayak, apakah ibunya ini ngatain fisik juga atau enggak? Tapi banyak yang bilang kalau ibunya ini mancing. Mbak, keteknya agak hitam ya? Keteknya agak hitam ya gitu. Terus si Michelle Halim ini tiba-tiba hadir dengan men-screenshot akun thread-nya si mbak-mbak tadi, ibu-ibu kara tadi, sampai akhirnya nemuin foto anaknya. Dan foto anaknya itu disebar di IG story-nya dia. Yang mana kenapa lu bawa-bawa anaknya? Ini kan perdebatan antara lu dan ibunya. Anaknya ngapain ikut-ikutan? Dan terus karena mungkin ibunya si anak ini tadi bertanya kayak, mbak kok keteknya agak hitam ya? Kemudian dia bikin story kayak gini. Story yang sangat merendahkan dan menyebalkan sekali. Foto anaknya ditaruh sampingan sama keteknya. Maksudnya, emang harus segitunya banget ya bro? Ego kesenggol banget apa gimana sih? Kayak nggak masuk akal dah. Maaf ya deh, ibu kamu duluan. Lah. Aneh banget lu. Si ibu karanya bales, cuma mau ngetes sih kak. Nah, nggak enak kan diserang personal. That's why kalau yang dikritik cara berpikirnya harus direspon dengan hal yang sama juga. Semoga bisa self-developing setelah kegaduhan ini ya kak. Aku juga cuma ngetes gimana rasanya. BTW sadar ternyata lebih putih ketek aku lomba daripada anakmu. Just info aja. Bisa. Ini buat yang masih nggak paham ya, tadi ada analogi yang sangat sederhana sekali. Analoginya bagus sekali. Ini dari Vio. MH ngasih makanan basi ke orang-orang. Nah, ibu ini ngingetin kalau makanan basi itu rasanya nggak enak dan nggak bener kalau dikasih ke orang, tapi nggak digubris sama MH. Ibunya greget kan, akhirnya balik nyuapin makanan basinya ke MH. Tuh makan sendiri, enak gak? MH yang egonya terluka karena merasa terhina dikasih makanan basi, naik pitam. Gila lu, masa gue dikasih makanan basi? MH berniat balas si ibu, tapi bukannya menyuapkan makanan basi balik ke ibunya, MH malah menyuapkannya ke anak si ibu yang basically manusia innocent yang gak tahu apa-apa. Dalam hal ini makanan basinya adalah berargumen dengan ngatain visi. Dan problemnya adalah di sana, tidak hanya dia mendoxing anak kecil,
Dia juga ngebandingin anak kecil sama ketek. Ya, gue juga nggak peduli sama ketek lu. Fuck, ngapain? Orang kalau kesenggol egonya gitu banget ya. Dari awal sebenarnya ketika perdebatan ini muncul, gue tuh nggak gitu tertarik karena, men, buat apa sih berdebat sama orang kayak gitu, maksudnya kayak yang glamornya dikasih lihat banget gitu, kayak nggak ada hal lain yang bisa dibanggakan gitu. Nggak, kesel banget nggak sih lu kayak kelemparnya jadi kemana-mana? Ini sesimpel perkara, yaudah lu debat aja gitu yang lurus, gak usah ke kiri kanan kiri. Aneh banget, nggak asik banget kehidupannya dah. Takbiran bro, emang udah waktunya takbiran sih. Tapi ya gitulah ya. Dan sayangnya tidak ada clarify apa-apa, tidak ada kelanjutan yang gimana-gimana. Dia melanjutkan hidupnya seperti seolah-olah semuanya tidak terjadi dan ya begitulah. Udah azan dulu, masuk dulu kita. Lanjut lagi nanti. Gue nggak tahu video ini bagus atau enggak. Gue penasaran sekali bagaimana hasilnya nanti karena gue kan akan ngedit sendiri kan, maksudnya editor gue ya udah pada libur lah, maksudnya anak-anak udah pada libur. Tapi ya semoga di hari yang fitri esok perkara Willy Salim bisa selesai. Mungkin mereka bisa lebaran gitu antara orang yang ngambil rendang dan orang yang ngasih rendang. Gue rasa itu aja berarti untuk video gue kali ini. Terima kasih semuanya sudah menyaksikan dari sore hari. Iya, gue record dari sore sampai jam segini, gokil. Yang paling sebel sih perkara selebgram sama ketek itu ya. Penting banget lu ketek dikasih tahu. Deh, sekali lagi, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin kalau misalkan gue selama setahun ke belakang serampangan bikin videonya. Ini salam dari Boy. Belum, Bo. Oh, gini. Saya dan Boy mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ya, mantap. Kita ketemu lagi nanti habis lebaran ya. Sehat-sehat kawan-kawan. Terang banget. Mantap.